أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه وبعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib mengajak kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada kita semua, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita menyadari bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara, walau kita orang kaya, kematian itu dekat dengan kita. Walau kita pejabat, kematian itu dekat dengan kita. Ataupun mungkin kita masih muda, tapi kematian sudah dekat dengan kita. Sehingga apa yang menjadi pikiran kita bukan hanya kesenangan dunia, tapi bagaimana kita bisa bahagia setelah kehidupan dunia ini berlalu. Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi, bahwa al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan manusia. Pasti kita semua ingin masuk ke dalam surga, tapi surga itu merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran, orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran. Afdalu ibadatil ummati qiraatul Quran. Ibadah umatku yang paling utama, kata Nabi, membaca Al-Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran, dia selalu berinteraksi dengan Al-Quran itu dengan cara membacanya. Tidak sekedar membaca, dia juga menjadikan Al-Quran sebagai pendengarannya. Bagaimana ketika di hari-hari dia suka mendengar bacaan Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu tidak sekedar bacaan dan pendengaran, tapi Al-Quran juga menjadi petunjuk dalam hidup dan kehidupannya. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, maka mereka adalah orang yang dirindukan oleh surga. Kemudian yang kedua, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, wa hafizil lisan, orang yang memelihara lisannya. Suatu ketika Luqman pernah disuruh oleh majikannya, wahai Luqman, sembelihlah olehmu kambing itu, ambillah dari kambing itu mana yang paling buruk, kasih samaku. Maka Luqman menyembelih kambingnya, kemudian dia kasih kepada tuannya. Inilah yang paling buruk. Apa ini? Ini adalah lidah dan hatinya. Kemudian kata majikannya, sembelihlah satu lagi, ambil yang paling baik, kasih samaku.
setelah disembelih diambilkannya lidah dan hati. Kemudian ditanya oleh tuannya, wahai Luqman, bukankah kusuruh kau ambil yang paling baik? Kau ambil lidah dan hati. Kusuruh kau ambil tadi yang paling buruk, kau ambil lidah dan hati. Kata Luqman, itulah yang terbaik pula dari manusia dan terburuk pula dari manusia. Kalau hati dan lidahnya baik, maka baiklah akhiratnya. Kalau hati dan lidahnya buruk, maka buruklah akhiratnya. Maka pantaslah kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik adalah terhindar orang lain dari kejahatan lidah dan tangannya. Maka orang yang dirindukan surga adalah orang yang menjaga lisannya. Kemudian yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga wa mut'imil jihan, yaitu orang yang memberi makan orang yang lapar. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bergelar Khalilullah, kekasih Allah, orang yang disayang Allah. Wattakhadallahu Ibrahima khalila, kujadikan Ibrahim sebagai kesayanganku, kata Allah. Kenapa dia disayang? Karena ternyata salah satu amalannya selain kuat akidahnya, yaitu suka memberi makan orang yang lapar. Kemudian yang keempat, orang yang dirindukan oleh surga adalah shaimin fi syahri Ramadan, adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita hari ini berpuasa di bulan Ramadan, maka jadikan Ramadan ini sebagai talil Quran, mendekatkan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kita berada di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan. Jadikanlah ia hafizil lisan, yang mampu menjaga lisan kita. Dan jadikanlah pula ia sebagai sarana memberi makan orang yang lapar. Karena orang yang puasa itu, derajat yang akan dia tempuh adalah takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa, kama sebagaimana kutiba alal ladzina min qablikum, yang sudah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa itu kamu menjadi orang yang bertakwa. Selesai Ramadan kita tidak pelit lagi. Selesai Ramadan lisan kita terjaga. Selesai Ramadan kita suka membaca Al-Quran, maka sungguh kita adalah orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang kita punya hari ini. Mulut yang ada kita jadikan media untuk membaca Al-Quran, telinga mendengarkan yang baik-baik, kemudian kita memberi makan dengan harta yang kita punya, kemudian kita jadikan puasa menahan diri dan mengendalikan hawa nafsu kita. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kata Allah, kami jadikan bumi ini sebagai perhiasan, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dengannya akan diuji di antara manusia siapakah yang paling baik amalnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.